Pizza. Baji Dabu Cipi. Ayahku, cikgu, kuliah online. Mata kuliah, sistem, hukum, Indonesia. Kampus Picip Untak, edisi 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kuliah online Sistem Hukum Indonesia. Dan sebelum masuk ke perkuliahan, karena ini masih di bulan Syawal, saya secara pribadi, Oktian Anugraha, mengucapkan atau meminta atau memohon maaf lahir batin yang sedalam-dalamnya. Mungkin ada salah-salah kata dari saya atau salah-salah penyampaian dari saya yang membuat gak enak di hati teman-teman semua. Sekali lagi saya mohon maaf lahir dan batin, dan sebaliknya semoga kesalahan saya juga dimaafkan oleh teman-teman. Kita langsung masuk ke materi ya. Pagi ini kita akan membicarakan tentang hukum administrasi negara. Jadi kalau yang pertemuan sebelumnya kita sudah membahas hukum tata negara, sekarang kita masuk ke hukum administrasi negara. Nah, bedanya apa? Kok rasanya sama? Bedanya beda tipis. Jadi kalau kita kasih gambaran ya, hukum tata negara itu adalah secara umumnya, hukum administrasi negara itu secara khususnya. Jadi kurang lebih kalau artinya sendiri itu sebenarnya ada 3 macam. Ada 3 macam, jadi 3 arti dari administrasi negara. Sebelum kita masuk ke hukum administrasi negara, kita masuk apa itu administrasi negara. Ada 3. Yang pertama, dia sebagai aparatur negara, aparatur pemerintah, atau sebagai institusi politik kenegaraan. Jadi intinya meliputi organ yang ada di bawah pemerintah, mulai dari presiden, menteri, dan menteri pasti termasuk di dalamnya, kan ada sekretaris jenderal, ada deputi, ada direktur jenderal dan sebagainya, dan bahkan yang organ di bawah pemerintah itu juga termasuk gubernur, bupati, wali kota dan sebagainya. Itu biasanya kita menyebut ya singkatnya organ yang menjalankan administrasi negara. Itu yang pertama, arti dari administrasi negara sebagai aparatur negara. Yang kedua, arti dari administrasi negara itu sebagai fungsi atau sebagai aktivitas. Jadi intinya ini adalah sebagai kegiatan pemerintahan yang artinya sebagai kegiatan mengurus kepentingan negara. Itu yang kedua. Yang ketiga, arti administrasi negara itu adalah sebagai proses teknis penyelenggaraan undang-undang. Artinya, dia meliputi segala tindakan aparatur negara dalam menyelenggarakan undang-undang. Itu adalah arti administrasi negara. Setelah tadi kita membicarakan tentang arti administrasi negara, sekarang kita masuk ke arti hukum administrasi negara. Sebenarnya banyak ini pengertian hukum administrasi negara, cuman saya mengambil dari 2 ahli atau 2 pakar. Yang pertama adalah dari Bapak Pringgodigdo. Dia adalah ahli hukum. Dia menyampaikan ini nanti supaya mudah menangkapnya. Ini coba saya sampaikan pengertian dengan perbandingan. Jadi hukum tata negara plus hukum administrasi negara. Hukum tata negara di pertemuan yang sebelumnya, hukum administrasi negara yang pertemuan yang sekarang. Jadi kalau menurut beliau, hukum tata negara itu hukum mengenai konstitusi dari suatu negara secara keseluruhan. Itu kalau hukum tata negara. Tapi kalau hukum administrasi negara itu khusus membahas administrasi suatu negara saja. Jadi dia lebih khusus. Jadi kalau mungkin teman-teman ingat dulu waktu masih SMP itu ada pelajaran biologi mungkin ya. Kalau hukum tata negara itu dianggap sebagai genus, tingkat lebih atas ya, tapi kalau hukum administrasi negara itu dianggap sebagai spesies khususnya, bagian khususnya, seperti itu. Kemudian saya juga mengambil pengertian hukum administrasi negara dari yang kedua, ahli atau pakar yang kedua, itu dari Profesor Van Vollenhoven. Beliau menyampaikan kalau intinya adalah hukum tata negara itu hukum tentang distribusi kekuasaan negara. Kemudian juga hukum mengenai pelaksanaan atau penggunaan kekuasaan atau kewenangan negara tersebut. Itu adalah arti hukum tata negara. Tapi kalau hukum administrasi negara itu adalah hukum
tentang pelaksanaan kekuasaan-kekuasaan atau pelaksanaan kewenangan-kewenangan itu. Itu bedanya ya. Jadi kalau tata negara atau HTN itu distribusi kekuasaan kewenangannya, tapi kalau HAN, administrasi negara, itu pelaksanaan kewenangannya atau pelaksanaan kekuasaannya. Arti hukum administrasi negara sudah, kita sekarang bergeser ke masih tentang administrasi negara, masih dengan perbandingan antara hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Ini saya coba mengambil dari satu kutipan perumpamaan yang disampaikan juga oleh Profesor Van Vollenhoven. Itu dalam satu buku yang terbit tahun 1919, lama sekali bukunya. Itu beliau intinya bilang kalau perumpamaannya ya, jadi badan-badan pemerintahan tanpa adanya peraturan-peraturan hukum tata negara itu bisa diibaratkan seperti seekor burung yang sayapnya lumpuh. Karena badan-badan pemerintahan itu tidak punya wewenang atau wewenangnya tidak pasti. Itu ibarat dari hukum tata negara. Kemudian pengandaian untuk hukum administrasi negara itu adalah organ atau pejabat. Jadi kalau tata negara itu adalah badan pemerintahannya, lembaganya, tapi kalau administrasi negara itu lebih ke organ atau pejabatnya. Jadi perumpamannya adalah organ atau pejabat tanpa peraturan hukum administrasi negara itu dapat diibaratkan seperti seekor burung yang terbang bebas sayapnya. Bisa terbang kemana aja. Karena organ itu dapat melakukan kewenangan seenaknya. Jadi, kenapa hukum administrasi negara penting? Ini fungsinya untuk membatasi bagaimana kinerja pejabat atau organ pemerintahan supaya bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga pejabat atau organ tersebut tidak dapat melakukan kewenangan dengan seenaknya sendiri. Itu fungsi dari hukum administrasi negara. Dan lagi-lagi kita untuk memudahkan membahas administrasi negara, itu paling mudah memang kita membahas definisi atau macam-macam pengertiannya dengan membandingkan dengan hukum tata negara, karena satu sama beririsan dua pengertian ini. Dan kita sekarang masuk ke apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Prajudi Atmosudirjo SH. Beliau menyampaikan atau menyimpulkan istilah dari administrasi negara dari berbagai macam sudut ya. Pertama, beliau membedakan ada pengertian sempit dan ada pengertian luas. Kalau yang dimaksud dengan pengertian sempit itu administrasi negara berarti tata usaha. Itu kalau dalam arti sempit. Tapi kalau dalam arti luas itu ternyata bisa dibedakan menjadi 3 hal atau 3 macam atau 3 sudut atau 3 segi. Yang pertama, dari segi proses, administrasi sebagai proses dalam masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi fungsional. Jadi administrasi sebagai suatu jenis kegiatan manusia. Itu kalau fungsional. Yang ketiga adalah dari segi keperanatan institusi atau lembaga. Jadi di sini diartikan administrasi sebagai kelompok orang karena berada dalam suatu lembaga ya. Mereka secara bersama-sama sedang menggerakkan kegiatan-kegiatan mulai tadi yang saya sebut untuk proses dan fungsional. Jadi kegiatan dalam masyarakat atau kegiatan administrasi dari suatu jenis kegiatan manusia. Jadi intinya yang C ya, yang ketiga itu menggerakkan kegiatan-kegiatan yang pertama dan kedua atau yang ke A dan yang ke B. Nah, kita sekarang bahas satu persatu. Kalau pengertian dari segi proses, itu administrasi itu dinilai atau merupakan suatu keseluruhan proses-proses, mulai dari proses pemikiran, proses pengaturan, proses pencapaian tujuan, sampai proses tercapainya tujuan. Nah, untuk bisa mencapai suatu tujuan, dan ini berlaku untuk semua hal ya, tidak hanya di bidang hukum saja. Mungkin teman-teman punya tujuan nanti 5 tahun lagi, 3 tahun lagi, 2 tahun lagi pengen menjadi apa, pengen mendapatkan apa. Pasti sebelum mencapai tujuan itu orang harus memikirkan dulu. Dipikirin dulu. Kalau udah difikirkan dengan matang, kemudian mulai mengatur
mulai mengatur waktunya, mengatur cara kerjanya, mengatur pembagian beban tugasnya, kemudian kalau sudah menentukan bagaimana cara mencapai tujuan itu. Apakah harus bekerja mulai pagi sampai malam atau cukup pagi aja dan sebagainya. Kalau sudah, nanti pencapaiannya itu akan sampai ke tujuan itu sendiri. Jadi kalau yang dipikirkan sudah diatur dan sudah ditentukan gimana cara mencapai tujuannya, kalau eksekusinya benar, maka pencapaiannya akan sesuai dengan tujuannya. Nah, seluruh aktivitas-aktivitas ini, kalau itu dilakukan dalam suatu lembaga pemerintahan, itu dinamakan administrasi. Kemudian yang kedua, kita membahas tentang pengertian dari segi fungsional. Jadi kalau dilihat dari segi fungsi atau tugas, administrasi itu berarti keseluruhan tindakan atau keseluruhan aktivitas yang mau tidak mau, suka tidak suka, itu harus dilakukan dengan sadar oleh suatu perusahaan negara atau oleh kelompok orang-orang yang berkedudukan sebagai administrator atau pemimpin suatu usaha. Nah, di sini akhirnya muncul berbagai kriteria atau berbagai macam tipe orang. Ada yang pertama adalah perencana, dia bertugas melakukan perencanaan. Terus yang kedua ada orang yang bertugas memimpin dan membimbing dan juga memberi teladan kepada orang-orang yang ada di tingkatan di bawahnya. Yang ketiga ada orang yang bertugas mengawasi. Yang keempat bertugas atau orang yang melakukan, pelakunya. Yang kelima orang yang pekerjaannya mengorganisir ya. Itu dari segi fungsional. Sedangkan administrasi dari segi keperanatan atau segi lembaga atau segi institusi itu adalah kelompok ya, suatu kelompok orang yang secara bersama-sama tadi melakukan kegiatan A dan B atau 1 dan 2 di atas tadi, fungsional sama proses tadi ya. Nah, kemudian ini sebagai suatu gambaran kalau kita melihat pengertian administrasi dari lembaga atau institusi itu bukan berarti kita melihat suatu perusahaan negara X misalnya, kita tidak melihat gedungnya, kita tidak melihat fasilitasnya, tapi kita melihat kelompok orang yang ada di dalamnya yang menggerakkan institusi itu. Nah, akhirnya institusi atau lembaga tadi itu bisa terkategorikan orang-orang di dalamnya. Ada 4 macam, ada 4 golongan. Yang pertama adalah administrator. Jadi ini adalah orang-orang yang menentukan dan mempertahankan tujuan atau orang yang menentukan kebijakan atau policy dari suatu perusahaan. Itu namanya administrator. Yang kedua adalah manajer. Manajer itu adalah orang yang langsung memimpin kerja dan langsung bertujuan mengarah ke tercapainya hasil-hasil yang nyata, target-target yang nyata. Itu manajer. Di bawahnya lagi kategori berikutnya adalah staff. Staff itu adalah orang yang membantu. Itu bisa membantu administrator, bisa membantu manajer, dan fungsinya selain membantu juga untuk menjadi penasehat dari dua pihak tadi, administrator dan manajer. Jadi orang ini lebih bergerak di bidang pemikiran, namanya staff. Di bawahnya lagi ada karyawan atau pegawai biasa. Nah, karyawan atau pegawai biasa ini adalah orang yang bertugas melaksanakan pekerjaan atau sebagai pelaksana biasa. Itu disebut karyawan atau pegawai biasa. Dan Profesor Dr. Prajudi Atmosudirjo, selain beliau juga menyampaikan tadi istilah administrasi negara dari berbagai segi, beliau juga menyampaikan objek hukum administrasi negara. Ini saya masih mengutip dari yang disampaikan oleh beliau juga ya. Jadi objek administrasi itu bisa digolongkan menjadi 3 golongan besar. Yang pertama, administrasi yang berobjek kenegaraan atau public administration. Terus yang kedua, administrasi yang berobjek private atau bisnis atau business administration. Yang ketiga, administrasi yang berobjek internasional. Nah, ini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang administrasi yang berobjek kenegaraan.
Jadi administrasi yang berobjek kenegaraan itu ternyata teman-teman bisa dibagi jadi dua lagi. Yang pertama adalah administrasi pemerintahan, yang kedua adalah administrasi perusahaan negara. Nah, administrasi pemerintahan itu pun juga bisa dibagi dua lagi ternyata. Yang pertama ada administrasi sipil, yang kedua ada administrasi militer. Kalau administrasi sipil seperti kita tahu ya intinya aktivitas yang dilakukan oleh kementerian, oleh direktorat atau oleh lembaga atau bahkan oleh camat dan lurah. Jadi itu lembaga sipil ya. Tapi kalau administrasi militer itu angkatan bersenjata, teman-teman pasti juga sudah tahu. Itu mulai angkatan darat, laut, udara sampai kepolisian, itu administrasi militer. Kemudian kita masuk ke administrasi perusahaan negara yang merupakan bagian dari objek administrasi kenegaraan. Administrasi perusahaan negara itu artinya adalah semua aktivitas yang dia bergerak di bidang perusahaan yang itu dapat digolongkan berdasarkan macam-macam pergerakan usahanya. Ada yang di bidang produksi, distribusi, transportasi, perbankan, asuransi, dan sebagainya. Itu adalah administrasi perusahaan negara. Sekarang kita masuk ke objek administrasi yang kedua, yaitu administrasi yang berobjek private atau bisnis. Itu ternyata teman-teman bisa dibagi lagi menjadi dua. Administrasi perusahaan, jadi yang dimaksud atau yang termasuk dari administrasi perusahaan itu adalah aktivitas-aktivitas di bidang produksi, transportasi, asuransi, perbankan, dan sebagainya yang pada intinya itu punya ruang gerak yang sama dengan administrasi perusahaan negara. Jadi kalau telekomunikasi ya telekomunikasi, transportasi ya transportasi, bergeraknya sama dengan administrasi perusahaan negara. Tapi kalau administrasi bukan perusahaan atau non-bisnis, itu cenderung ya aktivitasnya lebih ke arah usaha sosial, seperti administrasi perguruan swasta, rumah sakit swasta, dan juga hotel swasta. Meskipun pada prakteknya sekarang itu sulit sekali membedakan mana perusahaan yang bergerak di bidang publik layanan umum ya, mana yang bergerak di bidang bisnis. Jadi kalau kayak seperti perguruan, rumah sakit, tadi hotel swasta, itu memang bukan bisnis, bukan perusahaan, tapi dia bergerak di arah usaha sosial atau pelayanan publik ya. Itu agak susah membedakannya karena contoh dulu kereta api itu kan namanya jawatan kereta api. Itu lebih ke public service dulunya. Tapi sekarang menjadi perusahaan negara, kereta api menjadi bisnis. Makanya saya bilang tadi agak susah ya membedakan secara tegas mana yang bergerak di bidang public service, mana yang bidang bisnis. Sekarang kita masuk ke objek administrasi yang ketiga, yaitu administrasi yang berobjek internasional. Di sini yang namanya internasional pasti berhubungan dengan dunia. Nah, yang termasuk administrasi objek internasional itu artinya seluruh aktivitas yang bergerak dalam bidang internasional, yang itu pasti dilakukan oleh lembaga internasional seperti PBB serta badan-badan di bawah PBB seperti UNICEF. Kalau sekarang yang lagi rame atau lagi nge-hits itu adalah WHO karena ada COVID-19 dan sebagainya. Dari beberapa hal tadi ya yang saya kutip dari apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Prayudi Atmosudirjo, itu akhirnya mulai bisa diketahui apa yang dimaksud dengan administrasi negara. Ini kalau saya mengutip dari apa yang disampaikan oleh Utrecht, beliau menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan administrasi negara itu adalah gabungan jabatan-jabatan yang berada di bawah pimpinan pemerintahan. Yang dimaksud di gabungan jabatan-jabatan ini mulai presiden, beliau dibantu oleh menteri yang melakukan sebagian pekerjaan pemerintahan, dan tugas dari administrasi negara itu berat sebenarnya karena tugas administrasi negara itu sebenarnya adalah untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum. Dan kesejahteraan umum itu
meliputi semua hal ya, semua lapangan kemasyarakatan, di mana itu turut serta pemerintah seharusnya itu secara aktif ada dalam pergaulan manusia. Dan yang termasuk tugas kesejahteraan umum itu juga termasuk menyelenggarakan kesehatan rakyat misalnya. Jadi kayak sekarang kita ada wabah non bencana COVID-19 misalnya, ya memang tugas pemerintah untuk menyelenggarakan kesehatan rakyat. Meskipun pada prakteknya tidak bisa mereka berjalan sendiri, tetap harus dibantu oleh masyarakat itu yang dengan aktif mengikuti protokol kesehatan misalnya. Kemudian selain menyelenggarakan kesehatan, yang dimaksud dalam kesejahteraan umum itu juga contohnya adalah pengajaran bagi seluruh warga negara. Jadi bagaimana caranya pemerintah itu mengatur ketentuan di mana semua warga negara itu bisa mendapatkan pengajaran atau pendidikan. Kemudian juga yang dimaksud penyelenggaraan kesejahteraan umum itu adalah menyelenggarakan perumahan yang baik untuk warganya. Dan karena administrasi negara punya tugas yang begitu besar ya menyelenggarakan kesejahteraan umum, itu yang membuat administrasi negara itu terkadang perlu suatu kebebasan untuk bisa bertindak atas inisiatif sendiri. Atau dengan kata lain, administrasi negara kalau memang dalam keadaan terpaksa itu bisa bertindak cepat ya tanpa menunggu perintah dari badan-badan kenegaraan yang diserai tugas legislatif. Jadi pada intinya adalah terkadang administrasi negara itu dapat melakukan suatu hal tanpa terikat dengan peraturan perundangan yang dibuat oleh badan kenegaraan yang diserai tugas legislatif. Kalau teman-teman mungkin pernah dengar istilah diskresi, itu sebenarnya berasal dari bahasa Perancis. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini yang dimaksud tadi yang saya sampaikan adalah bentuk diskresi. Karena kita tahu ya, sebagian kekuasaan itu dipegang oleh badan legislatif, DPR. Nah, kemudian sebagian kekuasaan atau kekuasaan tadi sebagiannya itu dipindahkan ke tangan pemerintah selaku administrasi negara atau badan eksekutif. Ini supaya lebih paham ya, ini saya kasih contoh. Jadi tadi kan administrasi negara itu dalam melakukannya terkadang bisa tidak terikat pada peraturan perundang-undangan. Kalau memang itu dianggap mendesak dan memang dianggap sesuai dengan ketentuan atau untuk kesejahteraan umum. Contoh, dulu tahun 60-an itu ada suatu undang-undang nomor 22 tahun 61, ini dulu ya. Itu ada di dalam undang-undang itu mengatur tentang perguruan tinggi swasta itu ada 3 tingkat. Ada terdaftar, diakui, disamakan, dan ini mungkin juga masih berlaku untuk sekolah ya. Sekarang teman-teman kalau mungkin lihat sekolah swasta itu ada keterangan diakui, disamakan, terdaftar dan sebagainya. Nah, perguruan tinggi dulu juga ada seperti itu. Nah, di salah satu pasal dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 61 itu diterangkan ada ketentuan yang bilang atau mengatur kalau intinya Menteri Perguruan Tinggi itu bisa menunjuk perguruan tinggi swasta terdaftar menjadi perguruan tinggi swasta diakui, dan sebaliknya dan seterusnya juga ya. Perguruan tinggi swasta yang diakui, yang statusnya diakui itu bisa menjadi perguruan tinggi swasta yang disamakan. Nah, kemudian di dalam ketentuan pasal itu disampaikan lagi lebih jelas seperti ini. Syarat-syarat untuk diakui dan disamakan itu diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Nah, kenyataannya sampai tahun 1984, sampai tahun buku ini ditulis ya, jadi tahun 61 undang-undangnya diterbitkan, tapi sampai tahun 1984 kenyataannya peraturan pemerintah yang mengatur syarat-syarat pengakuan, persamaan dari perguruan tinggi swasta itu belum ada. Dan sebaliknya, ini waktu cukup lama loh ya, 60 tahun 61 ke 84 sudah 23 tahun, 24 tahun. Di kurun waktu yang seperti itu,
perkembangan perguruan tinggi swasta itu sangat-sangat cepat. Dan mau nggak mau perguruan tinggi swasta yang statusnya semula terdaftar, ya memang harus sudah waktunya naik menjadi diakui. Dan sama halnya dengan perguruan tinggi swasta yang statusnya diakui, itu juga harus berubah menjadi disamakan. Jadi cepat sekali perubahannya. Nah, akhirnya dalam keadaan yang seperti ini, waktu itu Menteri Perguruan Tingginya itu adalah Profesor Dr. Insinyur Tauhib Hadiwijaya. Akhirnya di tahun-tahun itu ya, beliau membuat suatu kewenangan hukum yang tadi bahasa yang kita sering dengar adalah diskresi. Jadi beliau sambil menunggu dikeluarkannya peraturan pemerintah yang di situ diamanatkan oleh undang-undang nanti akan mengatur lebih lanjut tentang teknis perubahan status perguruan tinggi dari terdaftar ke diakui atau ke disamakan. Akhirnya beliau dengan diskresinya, dengan wewenang hukumnya, itu sambil menunggu peraturan pemerintah itu tadi, beliau mengeluarkan keputusan tentang pengakuan dan atau persamaan terhadap beberapa perguruan tinggi swasta terdaftar. Itu contohnya. Jadi sekali lagi contohnya adalah, kalau saya simpulkan lagi, ada suatu undang-undang tentang perguruan tinggi swasta. Itu di sana ditentukan perguruan tinggi itu ada tiga macam level ya, terdaftar, diakui, disamakan. Tapi di bawahnya ada ketentuan yang bilang bagaimana cara perubahannya. Cara perubahannya diatur lebih lanjut oleh peraturan pemerintah. Tapi sampai sekian tahun, bahkan sampai puluhan tahun, peraturan pemerintah itu belum ada. Tapi perguruan tinggi itu harus segera berubah statusnya. Nah, inilah akhirnya muncul hal yang bernama diskresi. Atau kebijakan dari pimpinan di suatu tempat tersebut. Diskresinya adalah akhirnya beliau mengeluarkan suatu keputusan yang mana itu belum diatur di peraturan pemerintah. Seperti misalnya berapa tahun yang diperlukan untuk berubah statusnya dari perguruan tinggi swasta terdaftar ke diakui. Tapi karena dinilai sudah cukup lama, akhirnya dia bikin diskresi dan beliau menerbitkan keputusan. Karena keputusan itu yang menerbitkan bisa langsung atas nama pejabat sendiri, mengeluarkan keputusan yang intinya menyebutkan beberapa perguruan tinggi swasta yang statusnya sudah berubah menjadi terdaftar, diakui, disamakan, dan seterusnya. Itu contoh diskresi. Dan seperti biasa, sekarang waktunya buat kuis. Kuis ini adalah tugas perorangan yang fungsinya adalah sebagai bahan absensi kehadiran juga. Jadi tadi saya sudah memberikan contoh ya, atau memberikan pengertian tentang administrasi negara, yang mana administrasi negara itu adalah gabungan jabatan-jabatan yang berada di bawah pimpinan pemerintahan, mulai presiden dibantu sampai menteri beserta kementeriannya. Nah, tugas administrasi negara itu adalah cukup berat ya, menyelenggarakan kesejahteraan umum. Nah, pertanyaannya adalah, sebutkan satu saja contoh dari suatu jabatan dalam administrasi negara beserta tugas penyelenggaraannya, yang mana itu pada umumnya untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum. Misal, contoh jabatan sebagai titik-titik-titik di kementerian atau di lembaga negara, titik-titik-titik, tugasnya untuk menyelenggarakan di bidang titik-titik-titik, yang intinya adalah teman-teman bisa menunjukkan, bisa menggambarkan kalau jabatan administrasi negara ini itu punya tugas menyelenggarakan suatu kesejahteraan umum. Bidangnya terserah ya, kesehatan, pendidikan, hak memilih, bebas sebagainya. Karena pada intinya semua jabatan administrasi negara itu punya tugas untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum masyarakatnya.
Seperti biasa ya, jawaban bisa diisi melalui kolom komen pada video ini. Paling lambat itu adalah besok. Ada waktu 1 hari, paling lambat adalah besok sampai tanggal 3 Juni pukul 12 malam. Format jawaban sama seperti biasa. Anda menuliskan jawabannya, tidak perlu panjang-panjang ya. Yang penting pada intinya saja. Jabatan apa, di lembaga atau di kementerian apa, terus tugasnya, kesejahteraan umumnya itu seperti apa. Kalau sudah dijawab, di bawahnya dikasih kelas, nama lengkap dan NBI. Dan kalau sudah menjawab di komen ini bisa di screenshotnya nanti di-upload di Elitak. Begitu ya teman-teman. Baik, terima kasih. Sampai ketemu di kelas berikutnya. Saya Oktian pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya di tombol merah ini. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.